وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان الواحد يشده بعضه بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Yang saya hormati guru kita bersama, orang tua kita bersama. Pertama ialah Al-Mukarram Wal Muhtaram Bapak Haji Fuad. Kemudian yang kedua Al-Mukarram Wal Muhtaram Bapak Haji Jajat. Kemudian yang ketiga Al-Mukarram Wal Muhtaram Bapak Haji Khairuddin. Yang keempat ialah Al-Mukarram Wal Muhtaram Ananda Haji Rahmatullah yang tadi sudah berikan sambutannya. Berikutnya kepala sekolah TK yang kami hormati, Bapak sekolah SMP yang kami muliakan, Bapak sekolah SMK yang kami muliakan, para kesepuhan, para dewan guru, para pendiri Yayasan Islam Nabilah, Bapak, Bapak dan Ibu guru semuanya hadir tempat ini beserta pengurus Yayasan Islam Nabilah. Alhamdulillah kita semua sudah hadir di tempat ini beserta keluarganya. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan kita dan pengabdian kita kebaikan SMP dan SMK kemudian TK Islam Nabilah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi sudah banyak disebutkan, beberapa kali disebutkan bahwa malam ini kita dalam rangka pertama silaturahim dan ingin mempererat tali silaturahim ini antara pengurus yayasan dengan pengurus sekolah masing-masing tingkatan dan Bapak Dewan Guru sekaligus dengan para keluarganya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah SD dari Gedung 3 yang kami hormati, Bapak Jijeni. Kemudian Bapak Kepala Sekolah yang 3 yang alhamdulillah kami belum sempat ngobrol, yang kami muliakan. Mudah-mudahan tidak mengulangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semuanya. Hadirin yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan oleh baik dari panitia pelaksana penyelenggara pertemuan ini. Kemudian yang kedua ialah oleh Bapak Haji Rahmatullah yang sebagai pembina Yayasan Islam Nabilah tadi sudah luar biasa. Dan kita saat ini punya tamu lagi, ialah Bapak Ferry. Bapak Ferry orang Kresek yang adanya di Serang. Alhamdulillah beliau bisa bersama kita dan luar biasa beliau ini. Bangun dong. Sehingga Pak Ferry silakan berdiri sebenarnya kan orang Kresek. Itu orang di pojok sana, ini Pak Ferry. Ini termasuk dosen di Tangerang dan di Serang. Ya, kemudian aktivitas sehari-harinya luar biasa kemana saja beliau ada terus, sehingga hari ini pun alhamdulillah bersama kita karena memang kedekatannya dengan Pak Haji Rahmati luar biasa. Bapak dan Ibu hormati, Yayasan Islam Nabilah berdiri berdasarkan riung pulung dan rembuk saat itu, saat saya masih berada sebagai guru di sekolah SDN Gunung Kaler 1. Di sana ada seorang yang namanya Bapak Haji Setibi yang saat itu ada di Gunung Kaler 2 dan beliau jabatannya sebagai guru. Pak Haji Setibi itu dulu gurunya tidak rajin-rajin amat, suka malas dan lain sebagainya. Sehingga saking dia tuh terkenal malesnya, terkenal oleh pengawas itu, kalau ada pengawas mau ke sana, biar pengawasnya, Pak Haji, saya mau ke sono nih, Pak Haji ada di sekolah ya, siap. Jadi kalau pengawas ke sono, dia tuh ada di sekolah. Jadi kiranya rajin terus oleh pengawas. Padahal orangnya malas. Tapi pemikiran pendidikan dia tuh sangat cemerlang. Sehingga ketika saat itu masyarakat desa Gunung Kaler yang anak-anaknya pada putus sekolah, karena kalau kita tarik ulur ke belakang, sekolah Nabi ini sudah berusia 20 tahun. Kalau berusia 20 tahun, berarti sekarang 2025, yang saat itu berdirinya 2026. Berapa tahun sudah tuh?
19 atau 20 tuh? 19 bersih ya, 19 tahun. Itu berdirinya SMA Yayasan Islam An-Nabila. Kata Pak TV, Haji, barangan main gunung Kaleliti gitu. Bocah tiap semua lulus, apa semua lulus kan lulusan SMP. Karena pada waktu itu SMP nanti kresek, kan aduh, ya itu sudah motor segala macam bang. Nah kemudian kita berebut kepada Dewan Guru, Pak Fuad, Pak Jajat, Pak Juman dan lain sebagainya. Saat itu maka untuk mengadakan ialah sekolah lanjutan pertama. Nah saat itu kemudian dibentuklah sekolah yang namanya SMP. SMP-nya masih ini, masih belum ada nama saat itu. Mana cari nama apa ya? Maka kita kemudian nyari-nyari kalau An-Nabila gimana? Jadi pikiran terus yang An-Nabila. Dan saat itu ada muncul namanya artis yang namanya Nabila itu. Nabila itu, wah luar biasa ini, mudah dikenal ini. Kemudian terjemahan juga bagus ya. Jadi Nabi itu namanya luar biasa ya. Jadi Nabila itu kemudian kita gunakan nama Nabila dan dilanjutkan dibuka saat itu tahun yang bersangkutan. Kita mufakat dengan kepala sekolah SD semua, ya, guru-gurunya dan sebagainya, tanggal pengajiannya kita atur dan kemudian berempuk maka dibukalah SMP Islam An-Nabila. Tempatnya saat itu di SD Gunung Kalen 1. Waktu pengajarnya sore hari. Jadi saat itu kemudian dibentuklah SMP Islam An-Nabila, ngajar terus. Saking saat itu tidak ada yang dipilih, maka alhamdulillah salah satu di antara teman kita itu yang dipilih adalah Pak Jasa TV. Yang saat itu yaitu notabene-nya malas ngajar gitu, tapi orang datang aja. Tapi akhirnya alhamdulillah beliau itu ketika menjadi kepala sekolah dan idenya luar biasa, banyak apa hubungannya kabupaten. Nah kemudian saat yang bersangkutan juga bos mulai ada bos. Nah saat itu tidak terlalu ketat. Kemudian pada saat yang bersangkutan 3 bulan berjalan untuk mengurusi operasional Nabila itu kita ajukan ke Dinas Pendidikan sana, kemudian direspon oleh yang pembagian bos itu. Jadi bulan-bulan yang belakangan ini 3 bulan yang kemarin itu datanya betul tapi agak dimanipulasi. Jadi semuanya masuk. Jadi bulan-bulan pertama pengajaran sejak bulan Juli sampai dengan Juli, Agustus, September saat itu keluar dan akhirnya daripada bulan pertama pengajaran sampai 3 bulan berikutnya itu keluar semua bosnya. Dan dari dulu memang ya honornya dari bos itu tidak ada yang lain-lain. Sampai kemudian setahun berjalan, kemudian kita cerita dengan abahnya Haji Rahmat yang namanya Pak Yudin. Alhamdulillah kemudian kita itu diberi wakaf tanah yang ada di situ 1 petak. Yang dibeli tanahnya bukan situ, yaitu di tanahnya tuh Masuki ininya, Ibu Disani sebelahnya tuh ya. Ditukarkan dengan tanah itu. Kemudian setahun nganggur kita pasang fondasi dan untuk jalan masuk ke tanah itu ada tanahnya mertua saya, Bapak Haji Ridam. Nah kemudian kita pinta 4 meter untuk masuk ke sana. Alhamdulillah setelah kita pasang fondasi 1 tahun nyangkrak, kemudian tanah di depan juga yang sekarang dipakai untuk depan itu 1 petak dulu tuh. Kemudian langsung dibeli oleh beliau juga lagi. Terus sampai sekarang tanah yang di belakangnya, di depannya, di sampingnya semua dibeli oleh Pak Yudi. Jadi tanah itu wakaf Pak Haji Yudi yang dari situ ya untuk yayasan. Nah sekarang alhamdulillah karena beliau orangnya taatnya luar biasa. Kalau ibadahnya itu, mohon maaf nih, jadi cerita tentang Pak Yudi tentang ibadahnya wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala percayai sama beliau itu miliknya luar biasa. Subuh itu kalau tidak ada yang azan pasti beliau yang azan di masjid ya. Terus waktu yang lain seperti itu. Jadi kalau saya mah mungkinlah 2 berbanding 10 kali. Jadi beliau menilai 10, saya menilai 2 berbanding ibadahnya. Jadi luar biasa ibadahnya Bapak Ibu. Itu Pak Yudi karakternya. Kemudian merawat dunia juga luar biasa. Zakat setiap tahun luar biasa. Alhamdulillah karena mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala timbul anak yang seperti yang tadi. Padahal beliau ini kan tidak
posisinya sekarang ini tidak kuliah, tidak sekolah, tidak ngajar, tidak apa, tapi ketika sambutan kayak ada yang nuntun gitu. Itu tadi sambutannya luar biasa, beres sekali, alhamdulillah. Artinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan beliau juga, karena saat ini juga sebagai penyandang dana dan donatur adalah beliau. Kalaulah Fajrul Rahmat hari ini tidak mendonasikan dananya untuk kita ini, maka ini tidak akan terjadi. Kemudian Bapak dan Ibu, rencananya tidak hanya di sini. Memang di luar provinsi kan tidak boleh, tapi kalau di luar negeri kan boleh. Kita pilih aja, kata saya jangan Singapura. Kalau Singapura kan naik pesawat. Kalau sekian orang naik pesawat ke Singapura, tiba-tiba ada kecelakaan, semuanya habis gitu. Habis gitu Ji, jangan begitulah. Kalau habis kita ada generasi mana nih lebih nasibnya. Jadi akhirnya dari situ dibatalkan. Udah dalam ini aja, dalam provinsi Banten aja. Jadi tadinya mau diajak terbang ke luar negeri Bapak Ibu. Tapi karena kondisi seperti itu, karena saya tuh sering naik pesawat ke Saudi kan enak nyaman ya, dengan Boeing. Tapi antara tetangga negara itu kan pesawat kecil, itu kalau naik pesawat yang besar itu kayak naik angkot, jadi menakutkan gitu. Udahlah di dalam ini aja, Banten aja. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Pak Umam, alhamdulillah terlaksana di sini malam ini. Tapi ke depan tidak mustahil, ya tidak mustahil, dan itu mungkin beliau miliki ditambah Allah Subhanahu Wa Taala. Rezekinya ditambah banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Pekerjaan yang dihadapi oleh beliau itu diselamatkan, tidak ada gangguan apa-apa, sehingga ya keuntungannya luar biasa gitu ya, sehingga nanti kita semuanya kecepretan. Ya, termasuk tadi beliau sudah berbicara masalah pondok pesantren. Alhamdulillah, karena kita juga kemarin sudah mencoba membuka pondok pesantren itu kendalanya air. Jadi pada waktu Pak Sukari ada di sana, suami istri ada di nunggu di Nabila itu, kita mengundang para wali murid dan kita minta untuk memondokkan anak-anaknya. Alhamdulillah memang beliau-beliau dari kampung ini, para wali murid mengharapkan supaya ada pengajian dan lain sebagainya. Tetapi karena memang saat itu air yang tidak mendukung, asin, Bu, ini asin gati dengan minum beradu segati. Akhirnya anak tuh sedikit-sedikit pada berhenti itu. Tapi ya tidak begitu saja. Ya Pak Ade saksinya ya. Kemudian setiap minggu yang berprestasi kita kasih piagam dan sebagainya, Pak Sampun ini yang pengajarnya. Kemudian ada numpang segala macam. Alhamdulillah saat itu hidup. Tapi lama-kelamaan makin surut dan tidak ada. Alhamdulillah sekarang ini, kemudian saya sendiri juga direpotkan dengan KBH-nya ya. Yang sekarang juga tidak ada kegiatan dengan pelaksanaan haji, tetapi pekerjaan tiap hari Bapak Ibu. Jadi berangkatnya setahun satu kali KBH itu, tapi kerja tiap hari itu ada yang kerjain aja. Terutama orang nelpon, pengen berangkat. Alhamdulillah kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Rahmat. Insya Allah saya agak mulai mengurangi di KBH dan akan fokus ke sana. Alhamdulillah sekarang juga kemarin kurang lebih 6 bulan yang lalu itu dengan Saudara Sulki sudah menyuling air kembali, direvisi lagi air itu dan sekarang sudah keluar adem, dan insya Allah dengan ademnya air ini kita bisa melaksanakan sesuai di situ. Kemudian Bapak dan Ibu hormati, mohon doanya kepada Bapak dan Ibu semua. Malam ini juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semua, sehingga tujuan kita ini berhasil untuk mendidik anak-anak kita yang tadinya buta tentang pendidikan, karena kita ini sudah mengeluarkan banyak orang. 19 tahun itu 1 tahun pernah kita 100 lebih ya, satu kelas 100 lebih pernah. Jadi kalau kita pukul rata-rata 50 aja, 50 anak per tahun kali 19 berapa tuh? 800 ya, 1000 anak udah keluar dari situ Bapak Ibu. Kemarin ini ada yang daftar haji. Kamu ini siapa? Saya di situ dulunya Pak Dile. Suka tidur situ segala macam. Jadi alhamdulillah alumni di situ banyak yang sudah berangkat haji juga. Batal haji banyak juga. Jadi artinya ekonomi mereka juga di berbagai macam hal, ada yang dari karyawan, ada yang wira swasta sudah banyak yang berhasil. Kemudian dari jabatan juga ada yang berhasil.
Jadi kita ini orang-orang yang paling ikhlas sebetulnya. Kalau dituntut ikhlas, sejak pertama mengajar sudah niat ikhlas sudah duluan. Karena di dalam diri tidak ada honornya, honornya kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan bulan Malik sehari 1 liter saja, mungkin tidak cukup Bapak Rahmat ya. Jadi mohon, ini artinya keikhlasan itu sudah siap sejak masuk ke sana. Insya Allah sudah disiapkan tentang keikhlasannya. Kemudian Bapak dan Ibu hormati, alhamdulillah saat ini juga di antara teman kita ada yang sudah sertifikasi namanya. Judul apa judulnya? Gratis campur. Kemudian berikutnya sudah menyusul. Oleh karena itu kami sebagai orang tua tetap akan berposisi atau memposisikan diri sebagai akar saja ya. Jadi kasajatin thayyibatin asluha fil ardi habis sama. Biarlah yang di bawah orang tua yang tangkai-tangkainya menjulang tinggi langit. Jadi kita ini Pak Khairuddin, Pak Jaja, Pak Fuad dan teman-teman yang lain insyaallah mendoakan Bapak dan Ibu agar terus progres itu kita bina ya. Apalagi nih belum nih? Oh iya, apalagi nih belum? Ya. Jadi itu, kemudian kita akan menentukan tanggal hari jadi, hari berdirinya Nabilah itu. Jadi meskipun kita sudah berjalan 19 tahun, tetapi belum punya hari jadinya. Ya, miladnya itu kapan? Ya. Seingat saya, saat itu kita muwasawarah itu, kita tentukan, masih ingat betul ini, jadi tanggal 16 Juni. 16 Juni. Tuh, gimana tuh? Pak Juman ya? Juman. Kira-kira berapa Juman? Ya sekitar bulan itu Pak Ji. Di bulan Juni ya? Iya. Iya, jadi Pak Haji Lirul Mami yang menginisiasi terkait dengan hari milad yang Nabilah itu, yaitu tanggal 16 Juni. Tuh. Tahun? Nanti kalau ada milik maka tahun kita 2026 ya. Oh ya, kita 2006. ada hari jadinya. Tetapi nanti hari jadinya itu kita bisa satukan dengan perpisahan anak-anak itu. Ketika perpisahan anak-anak, hari jadinya sampai situ juga apa disatukan, biar jangan terlalu repot. Ya. Kira-kira gimana tuh kalau kita tetapkan 16 Juni? Ada harapan ya? 16 Juni. Oke, kalau udah setuju kita hadarat ini. 16 Juni. Tapi yang lain udah semua kan ya? 17. Kayak 16. Ini Ngomong kan? Pira? Nabila juga. Sekarang sudah. Hah? Ini belum balik. Hah? Atau ngomong kan? Usul. Orta tadi, enggak pernah aja kesalahan. Beta juga. Tuh. Paji ini sangat kelingan. Ini tadi na Jumat apa Sabtu? Jumat apa Sabtu? Coba bilang tanggalnya, Mam. 16 itu Jumat. Di coba. 17 Beb. Di. Hei. Kok dikit ka? Alhamdulillah nanti insyaallah masalah Mam. honor mungkin Hey. tidak akan terbaik ke depan karena kita ingat masih saat Dina, Pak. honor di yayasan Dina Pak. Dina Pak. ada kontribusi Rebo. bulannya itu ya. Jadi untuk penopang Berarti honorium 15. 15 Jadi 14. kalau umpama kita selalu bertumpuk pada bos itu kan makin lama makin ngecil makin repot gitu. Jadi alhamdulillah makanya kita berterima kasih sama Pak Jelfat atas kemurahan hatinya sehingga bisa mendominasi lah untuk kegiatan di Nabilah ini. Baik Bapak dan Ibu, kita tetapkan bahwa hari milad Yayasan Pendidikan Islam An-Nabilah ialah kita tetapkan pada tanggal 16 Juni 2006. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan niat Bapak dan Ibu untuk semangat terus ke depan, dan mohon dukungannya daripada keluarga masing-masing. Yang suaminya di situ, istrinya mohon bersabar. Yang istrinya di situ, suaminya juga mohon bersabar, dan kebalikannya seperti itu. Karena kalau kita bertemu di sana tidak ada hal-hal yang menguntungkan. Semuanya lillahi ta'ala. Kemudian hari ini kita ada di sini untuk memberitahu kepada bapak dan ibu yang kebetulan suaminya istrinya membantu di sana. Itulah yang didapat, tidak lebih dari hanya sekedar untuk beli bensin. Tetapi mudah-mudahan karena kejelasan itulah kita akan mendapatkan milik dan rezeki dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai pengurus mohon maaf dan maklum atas segala kurangnya. Kemudian kami juga berterima kasih atas kerjasamanya hari ini, sampai yang sudah pensiun, Pak Jajat, Pak Fuad dan lain sebagainya semuanya, sehingga masih berantusias. Dan kalaupun beliau ini tidak malu, mungkin tiap hari mau ke sono ini, mau ke Nabila datang terus katanya. Tapi itulah kesemangatan beliau ini, karena dia pengajar ini tidak ada akhirnya sampai akhir hayat. Apa pikirnya itu selalu mengajar. Bahkan saking asiknya mengajar, kalau ibaratnya ada perbandingan tadi. Kalau orang usaha itu banyak gangguan, ada LS yang mau tambah dan lain sebagainya. Tetapi mengajar ini, kalau ada LS mau ke situ, itu males nemuinya. Kenapa? Karena memang tidak mau diganggu pikirnya itu. Pengen ngajar, mendidik dan lain sebagainya. Itulah bedanya. Jadi kalau guru itu halus-halus, ya, jadi wataknya lembut-lembut, semuanya sopan santunnya luar biasa. Nah ini artinya sifat-sifat yang harus kita miliki oleh seorang pendidik. Ya alhamdulillah hari ini juga kita semuanya sudah bersabar, dan dari saya cukup sekian. Mungkin ada tambahan dari Pak Fuad atau Pak Jaya, silakan. Dari saya sudah saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian pendidik di Yayasan Pendidikan Islam Alhamdulillah yang mau menambahkan atau memberi masukan. Monggo silakan. Siapa saja? Aturan. Kan ngomong apa aja yang penting hasil. Hei, ngucapin terima kasih biasa di selaku dan guru. Konon Sekarang saya tuh, sudah di iya, ngadeg gah. Woi, ngadeg bangku ko. mumpung anak Bang Peri bisa pindah mutasi. Terima kasih. Dinungi dikit, dinungi. Iya, barang Imam Pengong ya, luar biasa ini badan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saya hormati para orang tua kita yang ada di atas. Di atas nanti. Atas saya dulu. Langsung baik. Sabar tuh. Senang kami belum dibagi tuh kita dulu. Iya, kapan jadi bahagia sekali. Alhamdulillah. Tadi kita sudah dengarkan semuanya ya dari para pendiri Yayasan Islam An-Nabila
yang sangat luar biasa. Jadi kita tahu sejarah awal seperti apa ya Anabila ini, sehingga sekarang kita sudah menyaksikan Anabila yang sudah megah ya. Menurut saya megah luar biasa. Fasilitas yang tidak terkalahkan dengan yang lainnya. Lapangan luas ya kan, apalagi sangat mewah lah ya. Itu dengan sama. Mewah. Iya. Selanjutnya saya mungkin mewakili daripada Dewan Guru semua ya, yang rupanya pada ngantuk. Ya, terima kasih kepada terutama untuk orang tua saya, Bapak Abdullah, Haji Rahmat. Alhamdulillah dengan adanya apa tadi? Kegiatan family catering. Bukan, family catering apa tuh? Apa? Untuk yang membuat kita semangat apa namanya tuh? Motivasi. Jadi setiap bulan itu tuh kepastian luar biasa. Jarang-jarang ya. Kadang-kadang ya. Iya dong kan. Tapi kita dia Pak Imam siap kasih transfer depan itu. Langsung transfer itu. Iya. Yang biasanya kita nunggu pas 3 bulan sekali ya kan, atau 4 bulan. Ini besok akan tiap bulan. Karena langsung di TS. Iya, di TS ya. Selanjutnya juga alhamdulillah kita semua ya bisa kumpul dengan gagasan-gagasan para pegeden ya, para teamwork Anabila yang luar biasa, sehingga malam ini kita juga kumpul bersama-sama dalam rangka menyaksikan hari jadinya atau lahirnya Yayasan Pendidikan Anabila yang ditetapkan yaitu tanggal 16 Juni. Juni ya. Ya, 16 Juni 2000. Juni. 16 Juni. Tengah tuh 16 Juni. Iya. Ya, jadi kami sebagai Dewan Guru mewakili seluruhnya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, orang tua kami, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Rahmat, dan juga yang lain-lainnya yang sudah memfasilitasi acara ini. Terutama kami alhamdulillah bisa membawa keluarga, anak-anak kami bisa ikut bersama-sama, juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan. Terutama ya insya Allah kita tidur di tenda ya kan. Iya. Tadi sebenarnya tendanya gede, dapetnya yang kecil. Mandi tengah jadi suruh tuh. Harga rabi atis panas. Mandi sekarang masuk ya man. Iya. Para papa ya, itu indah itu ya, indah. Belum pernah itu turun di tenda begini. Paling tidak pramuka kan ya, kesekian tahun siswa. Itu mana kasur ya? Aduh luar biasa. Mandinya ada panasnya juga ya. Yang di sana saya tidak. Iya, tapi luar biasa ini ya. Iya. Ya alhamdulillah kita ikut berenang ya. Ya kalau sendirian kayaknya kita nggak seru ya, nggak seru. Berhubung ini bareng-bareng ya kan. Iya alhamdulillah. Rupanya yang biasa yang nggak biasa berenang juga libur. Libur. Ya kayak Pak Sofi ya. Kampul ada. Kampul. Iya, jadi banyak ya pesan-pesan yang malam ini ya, mudah-mudahan bisa terkenang ya setelah kita pulang, dan insya Allah tadi kita akan Haji Rahmat insya Allah terlanjut ya kan. Iya. 2 tahun sepisan lah minimal ya. Iya. 2 tahun sepisan lah. Dengan dia mau kasih tiap tahun. Tapi insya Allah kita doakan bersama-sama ya, rencana dan juga usahanya lancar. Amin. Amin, amin. Begini kita akan lupa nih.
Amin guling. Itu tuh. Waduh. Orang jauh rapi. Orang jauh rapi. Tenang, bisa tambah ya. Ya, macamnya dibahas bisa. Iya, bebas. Ya, tadi waktu orang tua kami juga abang mengatakan tadinya benar mau ke Singapura. Itu hanya Benar. bisa. Kaget kita. Gimana ya? Bener iya. Bisa kita jadi ke Singapura. Gak rapi. Gak rapi. Lah kita ini ya. Ya kan Nabi itu hebat pasti. Tapi insya Allah ya kan saya udah mengusulkan kepada kepala SMK. Kata saya bisa umroh dia nggak bilang guru-gurunya. Ya kita berangkat dulu, setuju nggak? Setuju juga. Ternyata semuanya kayak Mekah. Siap ya, bagaimana? Ikuti deh langsung, oke? Oke, siapkan. Kalian tidak macet ya? Oh, duit berbadan ya. Insya Allah. Ibu ya setahun uang 5. Kayak disini, dikit kita tuh ikut ya. Ya kan yang juga gagasan ya. Iya. Bukan sini kali. Siap, wes. Warna ini kita dikit ya. Blacklist. Ya terima kasih ya sudah memfasilitasi kami semua keluarga sehingga alhamdulillah terasa senang semuanya. Bahagia nih? Bahagia. Apa sih ya yang gak bahagia kalau di sini kita bareng-bareng ya kan? Kambing guling tinggal makan ya kan? Kopi tinggal Minum. Iya. Tidur tinggal Turu. berenang tinggal Nyebur. apa mandi ya kan? Iya, kurang apa mandi? Akan dia di mana bila doang. Oke? Setuju? Luar biasa. Iya. Sini lagi. Udah itu aja. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini berdiri ibadah dan mudah-mudahan Tuhan Allah Nabila selalu jaya. Amin ya Allah. Berkembang. Amin ya Allah. Amin. Dan juga siswa-siswi kita mempunyai akhlak yang sangat mulia. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta Ibu-ibu ini percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inilah dunia Bu, Pak Guru ya, KBG. Jadi satu usulan Muhtadi itu meskipun Muhtadi diem aja kan memang kurang ngopi tapi gerentek hati langsung nyampe nih Abah Jidaman. Benar mau terkait apa baik mau kan rasa syukur kan intinya tapi tetap Bapak Jidaman kurang bersyukur istri nggak dibawa. Iya ini mau berang santai Pak Guru ya mau berang santai pada dasarnya benar amanat pembina Yayasan An-Nabila Ketua KBH An-Nabila barokahnya orang tua kita semuanya Bapak Haji Abdullah mudah-mudahan beliau dikuatkan iman Islamnya sehat jasmani rohaninya Amin tuh selalu kambing guling dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada dasarnya karena di Ramadan hanya titipan amanat kangge
menjalankan baik KBIH, baik yayasan, apapun itu bentuknya, kita bisa ngomong seperti ini, mengimplementasikan dari sekelumit atau hasil dari berniaga sehari-hari. Tapi kalau bukan didikan orang tua kami, kita tidak akan bisa. Ya, kita tidak akan bisa mengimplementasikan, membuktikan, menyupport sarana dan prasarana yang ada di Yayasan Nabi. Pada dasarnya itu, karena bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Pak Haji, makanya sedikit orang tua punten Bapak Haji Ab, kita dari tadi ngehuleng tuh di pojok sambil ngangkatin kursi, hati berbicara hati. Kayaknya indah. Setiap tahun Yayasan An-Nabilah, KBIH An-Nabilah, hal yang wajar kalau setiap tahun minimal dari Dewan Guru itu ada satu yang ikut minimal umroh aja. Setuju enggak? Tapi kita minta izin dulu ke orang tua. Ini sebenarnya hanya dari hati, bukan ada rencana. Gimana Pak? Insya Allah katanya. Amin. Kompul Ji, tapi tetap walau ente apa selatan nanti itu. Tapi insya Allah baik pengabdian beberapa tahun ataupun siapalah nanti, mungkin semuanya kita kembalikan ke orang tua. Kita satu keluarga, satu rumpun, satu ayoman. Mudah-mudahan ini jadi ajang benar-benar keluarga yang sangat solid. Ditanamkan ya segala sesuatunya bentuknya ibadah. Adapun umroh fasilitas per bulan itu hakul adamiyah, ya maksudnya hadiah. Jadi beli motor aja dulu pasti dapat helm. Jangan beli helm gak mungkin dapat motor. Jadi akhiratnya dulu kita kejar. Insya Allah bonusnya pasti dapat. Insya Allah tahun 2025 KBIH An-Nabilah saya akan berangkatkan satu Dewan Guru di saat umroh. Pak Imam catat. Ya, saya berangkat. Ya. Catat doang. Berangkat 4 tahun bukan ente. Kasih kesempatan buat keluarga kita. Ya, orang tua-tua yang ada di pojokan, orang tua itu sangat dibutuhkan di masyarakat, di lingkungan, di desa, itu hal yang wajar. Mudah-mudahan itu salah satu bentuk wasilah. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan akan ada jadwal. Apakah akhir tahun, apa di bulan Agustus, gimana nanti. Jadi pada prinsipnya kami pribadi keluarga itu apa ya, hal-hal seperti itu hanya gertak hati. Tapi alhamdulillah ada bikin acara insya Allah. Jadi segala sesuatu kencengnya hati ini dia pada main. Tapi insya Allah pada dasarnya, adapun terkait masalah family gathering ataupun yang lain, insya Allah minimal 2 tahun sekali. Ya seperti inilah aja lah dulu. Ya pada dasarnya karena kalau jauh ke mana kemarin acara di mana Jawa ya, di Jogja Bu ya. Nah kita kadang-kadang agak khawatir kemarin karena secara aturan pemerintah daerah itu tidak disarankan. Makanya titip Bapak Badi Wongkang pula ayo berangkat acara libur. Astagfirullah, maaf yakin bisa kan? Doakan mereka mudah salawat. Yes Ustago, ya udah, alhamdulillah semuanya utuh kan ya, alhamdulillah. Tapi ya udahlah. Nah makanya kita dengan ya mungkin wasilah kami, saya pribadi, kita dekat dengan pemerintah di Kabupaten Tangerang ataupun provinsi, baik di Kabupaten Serang, Kota Serang, insya Allah. Tujuannya apa? Saya jujur Pak Guru, kalau bukan
kalau bukan amanat. Ya. Ya alhamdulillah semuanya terjalani, ya terjalani semuanya mudah-mudahan sehat. Ibu bapak guru, keluarga kami, keluarga tercinta Yayasan Anabila. Jadi ada box-boxinya. Kami domain di usaha. Haji Umam ditempatkan sebagai capsek, diayomi oleh Pak Hasim dan yang lainnya, Pak Guru, Pak Didaman, semuanya. Tapi kita hanya sebatas support karena dididiknya seperti itu. Dan semua itu kita pertanyakan kepada guru, orang tua, ataupun ya teman ngobrol. Ente tetap harus daripada yang lain asas manfaat dikemanakan. Banyak kontraktor begini. Tujuan saya hanya itu, menyupport Dewan Guru, khususnya Yayasan Anabila. Supaya apa? Supaya tidak terlalu membebani. Pada dasarnya kita semua ini butuh hak adamiyah ataupun hak duniawiyah, ya semuanya. Jadi kalau kita tidak saling support, hal apapun bentuknya tidak akan terjadi. Hayhata. Jadi hanya sebatas impian, tapi didasari di doa keberkahan dari guru-guru kami. Makanya adapun hal rintangan itu resiko kami, ya. Makanya selintiran, Kak, kenapa sih nggak nyalon? Bung aing, Bung, jujur Bu, Pak, saya tidak akan nyalon. Tujuannya sama, usaha untuk anak 2, istri 1. Cukup toko yang dikeluarkan juga cukup nafkahi keluarga. Tapi dipertahankan dari guru di Jawa, di Tangerang, di Pandeglang, tetap harus dijalankan di kontraktor. Tujuannya ini, tidak semata yang lain. Sisanya mungkin kami juga manusia biasa, harus fasilitas anak kita penuhi. Nah, regenerasinya harus ada, ya. Jadi insya Allah Pak Haji Daman, bismillah, hakul yakin Yayasan Dewan Guru Anabila akan memberangkat 1 atau 2. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Amin. Ya, bernilai ibadah, dan mudah-mudahan orang tua kami yang masih ada maupun yang sudah ada selalu dapat lindungan dari Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Semuanya, ya, insya Allah semuanya. Jadi anfa'ulinasnya di situ dicantumkan, digadang-gadangkan. Hampir tahun kemarin ya Pak ya, kita itu rembuk, bahkan ya orang tua yang lebih tahu. Tapi kata orang tua, kalau Haji Rahmat nyalon banyak kebutuhan, banyak kesibukan, nanti siapa yang ngurusin bidang ini bidang itunya? Ente badannya 1. Tapi semuanya kita gak usah repot lah, itu urusan dunia. Apa sih tujuannya? Udah di rumah makanya lebih aman, udah di jiwa didik saja, udah biarkan kita yang support. Insya Allah Bu, kita pengen tujuannya 1, keluarga. Di sini ini keluarga semuanya. Ada hal apapun bentuknya demi kemajuan yayasan kami. Hayu, yayasan bukan punya Haji Abdullah, bukan. Yayasan Anabila bukan punya Haji Rahmat, bukan. Tapi Yayasan Anabila di Gunung Kaler itu yayasan buat umat.
insyaallah semuanya selalu diiringi dengan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah di saat kita menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Insyaallah Pak Jidaman, gajian aman, Mahaan. umroh ada, apalagi Ji? Catering 2 tahun sekali. Hah? Catering 2 tahun sekali. Family catering 2 tahun sekali. Oh, family gathering 2 tahun sekali. 2 berarti ya. Per 2 katanya per. Itu kemarin. Insyaallah family gathering kewajiban tetap bulanan harus terpenuhi. Bener ya Pak Hasim ya, Pak Guru, bulanan harus terpenuhi. Yuk kita saling, kita satu badan, satu rumpun, satu koridor dalam mencari ridha Allah. Semuanya pada dasarnya semua itu harus saling menopang. Misalkan di Yayasan An-Nabil yang tadi disinggung, dipaparkan oleh orang tua kami, sebelah kanan sebelah kiri, pemekaran ataupun ini, ingat saya sering bilang sama adik saya Lailul Umami, jangan hanya sebatas fasilitas saja, tapi pendidik dan yang dididik harus mempunyai impact dan impact yang luar biasa, baik secara formal maupun non formal, baik secara umum duniawi atau ilmu agamanya. Ya, sarana prasarana gugur, tapi keilmuan akan disujung dengan tinggi insyaallah. Jadi harus saling, insyaallah kita support. Meskipun ada dana apa tadi Pak, bansos ya, dana bos, tujuannya ya tadi itu, misalkan sarana prasarana ada kekurangan, dapat tambal sulamnya di situ, tapi tidak berpatokan dengan dana bos. Ya Bu ya, insyaallah semuanya kita satu keluarga ya. Satu, request Pak Jidaman sudah terpenuhi, request kedua sudah terpenuhi, request ketiga sudah terpenuhi, makbul. Ya hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lupa tadi. Alhamdulillah tadi sudah ada jawaban padamannya di luar koridor kita, di luar rencana kita. Padaman diceritakan seperti itu, kemudian dapat jawaban yang positif. Dan ini insyaallah mudah-mudahan nanti menjadi kenyataan. Amin. Nah, terkait dengan santri insyaallah Pak Haji Rahmat, kita pulang dari sini akan bikin undangan. Kemarin sudah berbicara dengan Pak Haji Umami, kemudian bikin undangan untuk mengundang para santri yang baru, dan kita undang terlebih hari Rabu atau paling lambat hari Kamis nanti kita undang, dan kita akan berbicara di sana. Insyaallah nanti wali santri itu akan serius untuk menaruh anaknya di situ insyaallah. Itu satu. Yang kedua, memang kami kemarin sudah persiapan. Ketika pengajian bulanan sudah punya beras 2 karung. 1 karung untuk pengajian, 1 karung untuk santri tadinya. Berhubung sudah berlarut hampir 15 hari, yang 1 karung udah habis sudah pengajian, yang 1 karung tinggal sedikit. Ada insyaallah. Jadi seperti itu insyaallah sudah disiap-siapkan. Kemudian kita sudah punya gedung atau gubuk yang tadinya ada kopak itu, sampai alhamdulillah sekarang pakai kelembot, memang bilik ya. Nanti kita perbaiki dengan pasukan yang profesional supaya kuat nanti, dan kita akan pakai. Tinggal nanti kita kasih taruh lampunya. Lampunya kilometer cukup semua. Itu saja Bapak dan Ibu. Karena waktu sudah malam, barangkali ada hal-hal yang masih mengganjal silahkan. Tapi berharap sudah cukup, dan mohon maaf dan maklum. Ya, kita lanjut. Masih ada Pak Kasih dari yang tua-tua dulu. Maksud Penggunaannya dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati para guru-guru kula sedanten, ketua yayasan, para kepala sekolah, sing mulai berdiri Nabilah sampai saiki. Pak kula ngomongi jawab ya, enak gampang dimengerti. Pak Oncek. Kepala sekolah SD dan kula hormati rekan dewan guru. Alhamdulillah demi ini kita bisa berkumpul berwajah dengan para guru kita dari awal berdiri sampai hari ini tetap berdiri. Ucapan terima kasih pula selaku dewan guru, dan insya Allah segala-galanya dia harus dicumpuni di Kang Haji Rahmat ya. Sing gede-gede ulama Kang Haji Rahmat ampuran tuh harus ngomongnya sing cilik gitu lah, orang sing gede. Mudah-mudahan sing cilik mah sing gede dicumpuni, mana sing cilik mah dicumpuni mana ya. Cilik beneran itu. Kula mau ngobrol sareng Pak Fuad ya, tanpa disengaja ya. Kula ngomong sareng Pak Haji Fuad. Dari Pak Haji Fuad. Aku apa dibuat ya? Mereka kan mau ngobrol kau ya asal kan. Kula kesapa ya? Pak Haji Harudi. Terus Pak Haji Harudi, Pak Haji Umam. Ayah Pak Alu terus Pak Haji Umam ya. Baru Pak Haji. Kula mau ngomongi SMP di Pak Haji ya, karena pada zaman pertama itu SMP. Haji Fuad takon di kula honorer pira kasih masih 8.000 sing zaman kula kan. Iya, maaf ibu-ibu bapak-bapak, kula mah buatan ngajar SMP ki dukung. Kula ini ngajar SMP Pak Haji Rahmat, buatan ngajar SMP. Dari zaman Pak Haji Satibi, dari pertama berdiri Pak Haji Gajah, bohongan, kata ibu. Nih, zaman SDK pertama berdiri karo TKTU. Tahun kedua dikepalai oleh Bapak Haji Satibi, naik ke Pak Haji Rahmat 6.000 si Haji Taibi, terus beberapa tahun kemudian sampai Pak Haji Fuad kepala sekolah. Anakku 8.000 masih sore deh, masih sekolahnya masih sore. Nanti zaman Pak Haji Fuad tekang saya kiki masih 8.000 baik. Guru SMP mah kudlah ajar MK. Ih, kuna dalam bantu di guru SMP kini. Ya, kita Nabila guru SMP Nabila si zamannya Pak Haji Fuad tekan saya kiki masih 8.000 baik. Sini kan kalau mau ngomongin sini hanya orang juta menaik anak kebijakan. Setelah ikimah dia kan Pak Haji Rahmat di Singarungan dia. Insya Allah menaik di Sungai Kesabaran, Dawa Umur, Muda Rizki, Pak Haji Rahmat dan keluarga ini. Menaik anak pertimbangan, orang gede-gede gaya nambah setitik mah sing SMP ku lan maning lamun SMP wis naik kok aku SMP ora. Kita mau orang tua ngomongin ancaman. Iya, walaupun segala sesuatunya perlu kepastian, nggak enak kalau digantung gitu kan. Ya ini Ampura ngaji ya, Ampura karena memang jaraknya sudah terlalu panjang kalau sing zaman bensin net 4.500 tekan saya kini orang sewu di desa. Ya, jarang orang berubah.
Pasangin setengah kom. bagus biasa kurang ngajarin Nabila zaman jalani ajur maaf ki kula dudu derangan ya dudu derangan kula sehingga berkretek jalan ajur lapangan yang masih terbelah-belah ya Pak ya sembari budak-budak bocah kan sampai kenal Pak Haji Abdullah digawe tim khusus Pak Haji ya uang 6 setahun kemudian dimai hadiah kelambi batik uang 6 masih ingat masih udah Pak Adik pula ya saran beda Ada kon iya tim menawi disungi sesuatu mungkin ya syukur-syukur sih anak penambahan setitik mah setitik bagi ngajar ya si kedekat menurutku lagi iku bae ampura apa ngomong bulat si dari kubur dari bahagia bagi zaman mungkin kulane jalur mohon maaf namun kata-kata kulaki nyocok gitu kan semoga saya segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini ada yang luar biasa lagi. Luar biasa berani. Lamun Pak Awal belum tentu berani ngomongin dia. Jadi alhamdulillah karena senior kita dan termasuk pendiri juga gitu ya. Jadi sejak awal memang sudah tahu tentang perjalanan Nabila sampai ada saat itu waktu kritis Prasimya. Waktu kritis itu mau peralihan dari sore ke pagi karena kebanyakan kita itu gurunya di SD. Gimana nih kalau pagi ya pada masuk gini yang ngajar gini. Sampai kemudian saya pasang ini dengan Pak Samuel saja benar kalau ini nggak masuk masuk terus sampai seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai beralih ke pagi dan alhamdulillah sampai mayat sampai sekarang. Tapi terkait dengan ini karena di antara kita ini ada 5 orang, mungkin di antara kita yang berpendapat nanti bisa menjawab sebelum Pak Haji Rahmat. Ada Pak Haji Fuad, ada Pak Haji Jajat, tadi Pak Haji Kalun bisa dulu nih. Terkait dengan ini, saya minta Pak Haji dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati orang tua kita bersama Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Rahmat, kesepuan kita Bapak Haji Jajat, Bapak Haji Fuad, juga tak lupa rekan kita zaman dahulu kala, generasi pertama kalau nggak salah, Bapak Indra. Sekarang beliau adalah dosen di Unindra ya kalau nggak salah ya. Jadi alhamdulillah banyak juga guru-guru Anabila ini yang sudah berkarir di luar Anabila. Jadi Pak Haji Rahmat ada 4 orang itu dari guru Anabila sudah diangkat menjadi P3K. Memang kalau dari jalur Anabila seperti yang Pak Kasim jelaskan tadi, dari awal Pak Haji Sotibi ke Pak Haji Fuad itu ada masa genting yang mana awalnya masuknya sore, gurunya itu banyak dari SD, hampir semuanya dari SD. Kemudian di situ timbullah ada aturan yang mengharuskan kita sekolah pagi karena memang sore juga kurang efektif. Waktu itu kita ambil langkah dengan Pak Haji harus pagi, apapun yang terjadi harus kita pagi. Kalau guru bisa bertahan kita pakai, kalau tidak kita buka dan kita rekrut guru-guru yang baru. Maka masuklah generasi yang kedua, guru-guru generasi kedua. Nah itu kalau tidak salah mulai dari BP segala macam itu masuk. Nah adapun untuk menjawab Pak Kasim, memang dari dulu kan yang namanya kehidupan ekonomi Anabila itu hanya bersumber dari dana bos. Dari tahun ke tahun dana tersebut juga tidak ada kenaikan signifikan, ya kan? Kemudian di zaman saya dan Pak Fuad itu jumlah murid juga ada kenaikan karena memang waktu itu cari untuk 70, 80 satu kelas itu bisa lah, bahkan bisa 90 sampai 100. Untuk saat ini kan
Kalau kita lihat grafiknya itu paling 60 sampai 70. Sementara penerimaan kita dari pemerintah otomatis berkurang. Jadi untuk kenaikan seperti itu kan tidak bisa dilaksanakan. Nah sekarang ada momen bahwa insya Allah Pak Haji Rahmat bisa mensubsidi lah. Nah itu tinggal nanti yayasan berebut bagaimana. Tapi intinya insya Allah dari hati kami semua, dari para pengurus, kami juga memikirkan karena kami juga pernah merasakan di posisi Bapak Ibu sebagai guru honor, karena dapat 200, 300 ya kan. Tadi itu kata Pak Haji buat bensin aja itu tidak cukup. Tapi insya Allah memang dari keikhlasan itu nanti akan keluar atau muncul yang lainnya. Seperti Pak Indra itu sekarang udah sukses di jalur dosennya, Pak Juman alhamdulillah, Pak Samun sekarang alhamdulillah lambat laun, yang ada sertifikasi juga alhamdulillah udah pada dapat. Jadi mudah-mudahan ada dari pintu-pintu yang lain, kalaupun dari Nabila belum cukup gitu ya. Kemudian kalau dari saya pribadi, saya juga meminta pada malam ini kepada Bapak Ibu Guru, karena ujung tombak An-Nabila ini adanya di Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu Gurunya tidak ada peniatan untuk berubah lebih baik, kasihan ke Pak Haji Rahmat ya. Artinya beliau sudah mencurahkan, sudah mendonasikan, tapi kalau Bapak Ibunya tidak ada peningkatan dalam hal kerajinan, kedisiplinan, terutama pendidikan adab kepada anak-anak didik kita, ya apa gunanya Bapak Ibu? Apa gunanya semua yang diberikan oleh Pak Haji Rahmat kalau Bapak Ibu Guru itu tidak ada perubahan? Tidak mungkin orang kresek, orang suka mulia, orang Belaraja mau sekolah ke Gunung Kaler kalau di Nabila itu tidak ada nilai jual. Salah satu yang menjadikan Nabila itu harus dicari orang, harus ada nilai jual. Ingat, kita namanya Yayasan Pendidikan Islam. Islamnya harus ditonjolkan, Bapak Ibu. Tahun ini dari tahun kemarin Pak Haji Rahmat sudah mulai mensupport. Tapi kan kalau kita lihat, adakah perubahan yang signifikan? Makanya dalam momentum untuk tahun depan ini kan ke-20 tahun, ini adalah momentum bersama untuk menjadikan Nabila ini lebih baik. Untuk kita semua, insya Allah kalau masalah honor, semua juga memikirkan, apalagi kalau Nabila sudah mulai ada kualitas. Ya Bapak Ibu, karena saya pribadi juga pernah di Nabila, dan memang untuk cari kualitas di sisi bidang iptek itu, Pak Haji Rahmat ini gambaran di desa, memang basic dari SD-nya itu kurang, harus kita akui. Salah satu yang kalau basic dari ipteknya itu tidak bisa kita munculkan, ya dari intaknya, dari adabnya, dari akhlaknya, itu yang harus kita munculkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya main game bareng murid, itu udah salah. Dan itu harus kita rubah betul pelan-pelan. Makanya support yang sangat luar biasa dari Pak Haji Rahmat ini, kita jaga kepercayaan beliau. Insya Allah kalau Bapak Ibu berubah lebih baik, memberikan setulus hati, tepat waktu segala macam. Karena kenapa saya ngomong, saya kemarin ke Nabila hari Jumat sekitar pukul 8 itu masih belum beres aja, masih belum semua di kelas. Karena kalau anak saya di SD itu jam 7 sudah masuk kelas semua, tidak ada yang di luar. Nah ini anak bilang jam 8 masih banyak yang di luar. Bahkan guru di jam pertama, penyakit lamanya ini nih, guru jam pertama. Waktu itu saya punya inisiatif untuk membedakan honor antara guru jam pertama dengan jam kedua atau terakhir. Karena memang jam pertama ini yang genting ini. Kalau jam pertama itu pada datang tepat waktu, beres sekolah. Murid itu ada di kelas beres. Gitu.
Jadi memang tantangannya luar biasa, apalagi sekarang SMP negeri yang kalau dulu SMP negeri Kedung itu dengan Anabila kita pernah nyadu Bapak Ibu. Baik jumlah siswa, baik kegiatan, baik perlombaan kita pernah nyadu. Sekarang udah mulai setara dan mungkin kita mikir ada tertinggal. Ini harus kita koreksi. Jadi Bapak Ibu saya minta jaga kepercayaan Pak Haji Rahmat dengan kinerja Bapak Ibu. Minimalnya datang tepat waktu, murid masuk dengan tertib, apalagi kalau bisa mendidik bidang akhlaknya. Karena kalau bidang iptek rada berat, tapi kalau bidang infak insya Allah. Sekian masukan dari saya. Bila itu dikualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah jawaban dari seorang mantan kepala sekolah SMP Anabilah yang sudah tahu dalamnya. Artinya sudah tahu karakter di situ. Kemudian kami juga tidak memojokkan atau menyalahkan yang terhormat Bapak Kasim. Kalau bisa Bapak dan Ibu guru tirulah Bapak Kasim sebagai suri teladan situ. Kalau saya amati Pak Kasim tidak pernah tidak datang kalau jam mengajar, kemudian tidak pernah terlambat. Maka beliau malam ini berani berbicara seperti itu. Yo mau jawab apa sama saya sekarang? Mungkin begitu hatinya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi Pak Kasim berbicara di situ berdasarkan ya pengalaman sendiri. Saya sudah ngaji di situ, sudah rajin di situ. Tapi saya juga di belakang itu sering berbicara dengan Pak Kasim, gimana Pak Kasim ya? Apa kita pilih-pilih aja, kita buangin saja semua guru yang mau masuk sini, kita ambil dari luar. Saya pernah begitu, terus terang ngomong di sini baru sekarang nih ngomong nih. Jadi cobalah kita pilih si SMP kita di off aja, kita impor guru dari luar, cobalah seperti apa gitu. Jadi seperti itu kita dulu pernah berbicara seperti itu Pak Kasim. Jadi mohon ini apa yang dibicarakan Pak Herdi saya juga mendukung, tidak menafikan. Kita bangun jam pertama itu jangan sampai telat, jangan sampai waktunya tinggal 5 menit, 30 menit masuk, nanti jam kedua mundur lagi, kemudian tidak mengajar, banyak ngobrol. Itu saya juga pernah ngelempar ember sama siswa yang itu, ada gurunya di situ. Saya lempar itu, saya timpuk sama ember, gupra itu kabur semuanya. Karena saya kesel, ini ngomong apa dengan gurunya. Artinya bisa langsung masuk ngobrol seperti itu. Ini akhirnya sepanjang juga sekarang ya. Jadi artinya seperti itu Bapak dan Ibu, mohon jamnya itu ya ditaati supaya kita semuanya ada tiket yang baik. Dari permintaan Pak Kasim ini ada jawaban dari Pak Haji Rahmat seperti apa, dan dari sekolah seperti itu apa yang sudah dimulai oleh bendahara dan kepala sekolahnya itu mungkin sudah maksimal, tapi nanti insya Allah bisa kita respon dan insya Allah kita ada kebijakan oleh nanti insya Allah ya. Berikutnya kepersilakan Pak Haji Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ganteng. Sambilan udah santai nih kita ya. Oke, santai saus. Sambil didahari. Kurang ngambil maning moyah ya. Oi. Oh mama. Oh maning. Yes, gerak maning ya. Oke. Sakit. Insyaallah, terima kasih Pak Guru. Semuanya baik, tujuannya baik, bagus sangat. Ada cetusan, ada hal-hal seperti itu emang. Cuman kita makanya bagi umam atau bendahara Ibu Haja Is ya, Is ya, Insya Allah. Cuman kita tidak kepingin sebenarnya diungkapkan di forum ini terkait kenaikan. Emang ada wacana Kasim. Jadi secara tidak langsung dari batin pribadi saya dengan Pak Kasim sesuai ini. Sefrekuensi, akan tetapi tidak dikeluarkan. Tapi hal-hal kayak gitu lah, insya Allah nanti. Tapi alhamdulillah karena sudah terbuka, ya akhirnya semuanya tahu. Insya Allah semuanya baik dengan Pak Kepala Sekolah SMP ataupun TK, SMK, tetap kita harus selalu bersinergi. Pada dasarnya semuanya tujuannya baik.
baik masukan ataupun dari Bagi Khairuddin. Alhamdulillah itu karena beliau yang lebih tahu latar belakangnya seperti apa. Beliau beberapa tahun yang lalu domainnya stay di yayasan. Insya Allah semuanya akan terpenuhi. Yang penting pada dasarnya kita sabar, ya. Insya Allah. Masih masalah ya naik sedikit ataupun ini. Insya Allah emang ada akan saya naikkan. Mungkin saya akan komunikasikan dengan saudari Haja Iis, cuman tidak diutarakan di tempat umum awalnya. Paling kok kaget biasanya sekian kok sekian, oh berarti ada kenaikan, cukup itu gitu. Pas dibuka ada naik, tapi berhubung dibuka ya saya buka sekalian. Itu loh maksudnya. Insyaallah Pak Haji, insyaallah ya. Oke, sip ya. Takut ada yang lain, silakan. Ini masa bersharing. Jadi unek-unek apa sama ini Dewan Guru, baik ibu guru, bapak gurunya, silakan. Tidak jadi masalah. Toh ini masalah saya ngobrol santai. Mudah-mudahan semuanya ini kan buat masukan buat nanti kita, buat keluarga Yayasan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Cukup. Gini apa ini? Cukup. Nanik dah. Nanik. Nanik. Yang tua udah selesai kan? Iya. Wadon genti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai be Pak Haji yang ngobrolnya gimana? Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Khairuddin, sangat setuju. Karena memang intinya kita selaku guru ini terkait kemampuan untuk mendidik dan mengajar itu memang sudah pasti memiliki. Tapi untuk disiplin, memang untuk saat ini menurut saya sendiri selaku guru pun mengalami kemunduran, di mana di SMP dan SMK itu kalau pagi ada tadarus ya pagi itu tadarus, dan pada saat tadarus itu yang mendampingi anak-anaknya pagi sudah datang setengah 7, jam 7 kurang itu sudah pada datang, tetapi gurunya paling guru piket doang, Pak Ade lah biasanya standby. Seharusnya dan kami pengennya gitu ya, guru-guru jam pertama itu ikut mendampingi, bukan sekedar datang tepat waktu terus masuk kelas, tidak juga. Karena memang di kegiatan tadarus pagi itu kewajiban jam pertama guru itu bisa ikut mendampingi, bukan hanya sekedar duduk manis, tidak. Karena mohon maaf, jumlah siswa SMP SMK kalau kita gabungkan banyak. Dari kelas 7, kelas 8, kelas sampai kelas 12 banyak banget. Kalau hanya dipegang oleh satu guru piket yang standby, tidak akan terpegang dan tidak akan kondusif. Karena apa? Kalau Pak Ade itu seharusnya hanya mendampingi untuk pengajiannya saja atau tadarusnya. Guru-guru lain pendampingan terkait untuk mengatur siswa yang ikut. Seperti itulah kalau saya sang guru pengennya seperti itu. Karena memang beberapa tahun ini kalau saya mungkin 2 tahun ke belakang ya, untuk disiplinnya Nabilah ini luar biasa sangat menurun. Bukannya merasa diri saya lebih baik, tidak. Cuma lagi mengevaluasi keseluruhan, memang kemunduran di GAPE itu baik SMP, baik SMK, kedisiplinannya sangat kurang sekali. Dan saya sendiri selaku guru berharap rekan-rekan guru yang lain tahun ajaran baru ini, yuk kita perbaiki sama-sama untuk disiplin. Nggak nuntut banyak. Pihak yayasan pun nggak meminta banyak ke kita selaku guru, hanya minta disiplin. Disiplin dalam arti bukan berarti datang jam 7 duduk pada saat masuk kelas terus telat juga, bukan seperti itu. Yang dimaksud disiplin artinya pada saat jam masuk bel, jangan tunggu bel masuk. Syukur-syukur memang, tapi rata-rata bel masuk sudah 5 menit berlalu baru masuk, atau 10 menit berlalu baru masuk. Pengennya sama-sama untuk kita semua Dewan Guru
kalau bisa gitu ya, misalkan jam 7, 8 atau jam 8 minimal 15 menit guru ini standby di kelas. Artinya biar siswa-siswa yang telat itu buru-buru gak masuk kelas. Karena apa? Kadang yang seperti Pak Haji bilang, Pak Haji bilang anak-anak masih jam segitu, ya karena gurunya gak ada Pak Haji. Jadi pada pengen jajan, habis ada harus kan buru-buru di warung, bukan buru-buru masuk kelas. Itu yang selama ini saya lihat ya selaku guru, bukan sedang memojokkan guru, tidak, karena saya juga guru, sama aja memojokkan diri sendiri. Tetapi kita ini pengen, yuk sama-sama kita kembangkan, sama-sama untuk disiplin bedipit, aja sing adu-adu lah, aja sing muluk-muluk dia, terima kasih ya, bukan sing gede-gede mah abot, sing disiplin bedikit. Yuk tanggung jawab kita, misalkan jam 7 standby 15 menit lah minimal peka. Karena kan kalau memang SMP itu masuknya jam 7 ya, 7 lewat ya, coba jam 7 lewat 15 menit, tapi saat 7 itu udah standby anak-anak tadi. Kalau TK itu jam 8, karena idealnya TK itu jam 8, jadi setelah itu guru TK itu jam 8 atau setengah 8 sudah sampai. Bukannya apa-apa, karena di YPI itu ada TK Islam Nabilah di mana orang tua siswa itu tiap pagi juga mendampingi, dan masyarakat sekitar kebanyakan ya, dan dari dari Gunung Kaler, dan itu orang tua ngomong, ih bocahku jadi guru mancing lah guru meta, ya. Padahal kan mungkin pada saat itu mungkin guru lagi izin atau lagi apa gitu ya. Tapi kan orang kan nggak tahu itu, taunya siswa itu di luar. Terkait lain hal, kalau saya sih nggak minta banyak, sama-sama saja tahun ini jauh lebih baik lagi terkait disiplin. Yuk prementaranya disiplin bareng-bareng itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kita. Ngaget. Sekali lagi Pak Samun. Woi, ada suara. Masih ada? Nah, aja ngomongin guru doang adek. Ya. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah pikiran beliaunya sudah kuat, sehingga malam ini kita akhirnya kebuka semua ya. Dan memang ini semua harus kita perbaiki dan kita koreksi ya supaya lebih baik lagi. Tetap jam ini bersama Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah nanti kita ke depan bareng-bareng akan berjalan bersama dalam rangka mengaktifkan anak didik kita. Bagus tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nanik, kemudian Pak Kasim juga yang membuka terkait akhirnya mulai berkemana-mana nih ya. Ini alhamdulillah malam ini kita semuanya sudah balance nih ya. Mudah-mudahan sudah ada cukup. Kemudian nanti setelah ini acaranya apa lagi? Udah habis ya acaranya. Oke, siap. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kita akhiri dengan baca sholawat dan doa barangkali sholawat. Kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya akhiri kembali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir kita berdoa, kami persilakan kepada Pak Ustaz kami. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jaljalal wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah maulana ya maqbul. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Jaljalal wal Ikram. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Allah amin.
Allahumma Allah ya alhamdulillah wassalam. Amin ya Allah, amin. Amin. Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud alhamdulillah fi ni'mahu wa yaqum. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'a hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Amin ya Allah. وترفعنا بها عندك يا الله على الدرجات. آمين يا الله آمين. وتبلغنا بأحسن الغايات. آمين يا الله آمين. من خير في الحياة والدعوة لنا إنك شيء قدير. آمين يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء خصوصا هذه الجماعة. سلام العافية والبركة. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. آمين. لما أغلق. آمين يا هذا بما سبق. ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم. آمين. اللهم طوي أمورنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا ويحرمنا وعن الشر. آمين يا الله. واقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة إنك شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. آمين يا الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. آمين يا الله. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا آمين. بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. آمين يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا آمين. وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. بفضلك سبحان ربك عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد صراط Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah doa telah selesai, maka acara pada malam hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi awal daripada kegiatan di Yayasan Pendidikan Islam Madinah agar lebih maju kembali. Sekali lagi jargonnya, siapa kita? Kita satu. Kita. Terima kasih, saya mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tekan. Iya, Pak. Oke, oke. Gambaran oke. Rorok jawab. Mangkok. Yuk. Aman mana? Ya, sedikit informasi untuk Bapak Ibu, besok itu sarapan dibuka mulai jam 7 sampai jam 9 ya. Iya, Gawat. Nanti setelah sarapan selesai jam 9 kita siap-siap menggunakan seragam yang sudah diambil oleh Bapak Ibu. Bagi yang belum dapat silakan menghubungi Abasuk. Ya, nanti ambil di Abasuk yang belum ada seragam. Jadi setelah sarapan langsung kita fun game. Ya, fun game ya, terima kasih yang sudah bergabung. Kita tutup dulu live-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.